Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Situasi pandemi melahirkan kondisi new normal, sebuah tatanan baru dalam kehidupan sehari-hari kita. Kepatuhan dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan amatlah penting, terutama dalam sektor transportasi publik. Pertanyaannya, sudah siapkah kita menghadapi tatanan baru? New normal akan memotret fenomenanya untuk Anda. Saya mau pulang ke Timika karena orang tua saya ada sakit. Saya harus terbang ke Bima karena orang tua sakit. Ada beribu alasan orang datang ke bandara. Mereka harus bepergian dari satu tempat ke tempat lain, mungkin karena akan berangkat atau ingin pulang. Ada juga yang karena alasan darurat. Dan tidak sedikit pula yang memang punya kepentingan yang tidak bisa ditunda. Nah, berbagai macam alasan inilah yang membuat mereka akhirnya terpaksa harus bepergian sampai harus rela bahkan sampai menunggu berjam-jam dan melalui berbagai tahapan proses yang memang harus dilalui. Seperti itulah rasanya bepergian dalam era new normal, terutama dengan menggunakan transportasi udara. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara tersibuk di dunia. Berada di peringkat 18 teratas, satu tingkat di atas Bandara Changi, Singapura. Pergerakan pesawat setiap harinya mencapai 1.250, dengan jumlah penumpang mencapai 200.000 orang per hari. Namun, itu dulu sebelum pandemi melanda. Kini lain lagi ceritanya. Sejak tanggal 7 hingga 31 Mei, selama 25 hari, total penumpangnya hanya 76.000 orang. Jumlah ini hanya sepertiga dari rata-rata penumpang per hari pada saat kondisi normal. Meski begitu, tidak dapat dipungkiri, kebutuhan untuk bepergian selalu saja ada. Siang itu, saya melihat Pindenus Koboya di keberangkatan Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Sesekali ia duduk dan mondar-mandir di ruangan check-in. Jam 3 lagi nih. Jam 3 sebentar nanti ini tes lagi. Pelajar kelas 10 IPS SMA Kristen 1 Bakti Bogor ini mendapat kabar orang tuanya sakit. Ia pun memutuskan untuk terbang pulang ke tanah kelahirannya di Nduga, Papua. Tinggalnya di sini? Tinggalnya di Bogor. Tinggalnya di Bogor? Iya. Oke, terus ini mau ke Papua, orang tua sakit. Orang tua lagi sakit? Iya. Sakit apa? Sakit. Waktu kecil dia sakitnya tulang belakang. Nah, setelah itu dia biasa-biasa, baru kemarin itu baru dia dapat sakit lagi parah. Terus telepon Pinden? Iya, baru Om Bung dia telepon saya. Baru yang kirim tiket saya.
Nah, baru Terus ini langsung beli tiket. ya langsung saya beli tiket. Jam berapa penerbangannya? Ah, Boleh lihat? jam 12 kayak Jam 12 malam. malam ya. Penerbangan jam 12 malam, Pinden udah nyampe sini jam 2. Masih 10 jam. Kok datang awal banget, kenapa? Iya, karena di sana setelah itu kasih tiket, dong bilang sebelum jam-jam berapa, jam 12, jam 2 atau 3 itu harus ke sana di bandara supaya mereka bisa periksa lagi di sana. Maksudnya di bandara sini Ya, katanya nanti akan banyak pemeriksaan. iya. Ini Itu dari kesehatan. ini sudah ada kan Iya. bebas COVID-19. Iya. Oke. Ini dari RSUD Kota Bogor ya. Ya, benar. Di sini ada keterangannya sudah diperiksa dengan hasil non reaktif. Iya. Berarti tadi ditunjukkan di depan. Iya. Terus dapat apa setelah ditunjukin di stempel ini? Iya, ini saja dong bilang. Waktu check-in nunjukin apa aja? Oh, belum dilanjut. Belum, karena belum dibuka. Iya, belum. Katanya jam berapa baru boleh check-in? Kayaknya dulu aja di sini jam 3. Jam 3. Masih lama berarti ya? Ya, masalah. Oke, kalau itu surat keterangan apa? Ini dari sekolah. Coba lihat. Ini dari sekolah mak. Iya, dari sekolah saya. Dari sekolah yang menyatakan bahwa Pindan sehat gitu. Iya, karena Oh. di sana jadi belum buat surat ini. Ini menyatakan bahwa Pindan memang bersekolah di SMA Kristen 1 Bakti Bogor. Iya. Oh, jadi untuk ini ya, kalau ditanyakan kenapa kok pulang ke sana, karena ada keterangannya di sini. Iya. Orang tua sakit berangkat tanggal 20 Juni. Terima kasih ya Piden. Iya. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Sama. Nanti kamu datang Bapak sembuh pasti. Pasti. Selama di bandara, saya menemui beberapa calon penumpang. Mereka punya alasan masing-masing untuk melakukan perjalanan jarak jauhnya. Ada yang menjalankan urusan dinas, bisnis, ataupun bertemu keluarga. Eka termasuk salah satu penumpang yang berniat pulang dengan alasan khusus. Calon ibu ini ingin melahirkan jabang bayinya di rumah orang tua di Lampung. Ada kekhawatiran nggak sih traveling di era seperti ini dalam keadaan hamil? Ya khawatir Iya, kalau untuk khawatir sih ada. Maka dari itu kalau untuk dari kita sendiri seperti yang mungkin yang Mas Iqbal lihat, kita juga udah setting, udah pakai face shield sendiri, masker dan sebagainya. Jadi memang yang penting sih mengikuti protokol kesehatan. Oke. Jadi antisipasi itu dilakukan berlapis lah ya. Betul. Gitu. Selama ini gimana Mbak konsultasi? Kemarin kan harus rajin tanya-tanya dokter. Terus kan biasanya yang dilakukan di rumah sakit, itu gimana kemarin di tengah pandemi? ya kita ngikutin protokolnya di sini sama Bismillah aja udah. Yang penting kita ngikutin protokolnya, kita saat pulang dari rumah sakit langsung mandi. Gitu. Ya, Allah sih, gitu. Yang penting kita ngikutin aja semuanya. Dikurangin nggak interaksi ke rumah sakit misalnya? Kalau Iya. bisa konsultasinya misalnya lewat WhatsApp atau lewat video call gitu? Tetap kita ke dokter, Tetap ke dokter ya? ke dokter. Oke, berarti bulan apa nanti perkiraan lahirnya? Insya Allah bulan Agustus. Insya Allah bulan Agustus. Cowok cewek udah USG? Perempuan sih. Perempuan ya. Terima kasih, lancar-lancar semuanya. Assalamualaikum. Bagi Eka, pulang untuk melahirkan adalah salah satu hal yang menenangkan. Sekaligus menjadi pilihan untuk berada dekat dengan keluarga besarnya. Hingga memasuki bulan ketiga masa pandemi, transportasi publik berangsur beroperasi kembali. Tidak bisa dipungkiri, badai pandemi turut mempengaruhi sektor transportasi. Pengoperasian bus dihentikan, transportasi darat terhambat. Organisasi Angkutan Darat menaksir angka kerugian secara nasional mencapai 9 triliun rupiah per bulannya. Di Jabodetabek, penggunaan kereta komuter juga merosot hingga 80%. Sektor penerbangan pun bernasib serupa. Sepanjang Januari hingga April,
Jumlah penumpang di 4 bandara utama turun hingga 45%. Baik penerbangan domestik dan internasional. Kerugian mencapai 2 triliun rupiah. Saya menemui juru bicara Kementerian Perhubungan untuk mengetahui kesiapan transportasi publik kembali melayani penumpang di era new normal. Langsung saja kita tanyakan bagaimana kesiapan new normal dan juga protokol kesehatan di transportasi publik bersama juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, selamat sore. Selamat sore. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sejauh ini apa saja persiapan di banyak semua moda transportasi? Ya, yang jelas kami sebagai regulator, kami menerbitkan aturan untuk bagaimana transportasi ini dikendalikan dalam situasi yang kita sebut sebagai adaptasi pada kebiasaan baru atau new normal tadi ya. Jadi peraturan ini berupa peraturan Menteri nomor 41, Menteri Perhubungan nomor 41, ini sebenarnya mengatur bagaimana semua moda transportasi harus dikendalikan dengan tetap mengimplementasikan protokol kesehatan. Karena di dalam pandemik ini yang utama adalah bagaimana protokol kesehatan diterapkan, baik dari mulai prasarana, seperti sekarang kita di Stasiun Tanah Abang ini adalah prasarana, sampai ke sarananya, itu di moda transportasinya, sampai penumpang turun di kota tujuan. Itu semua harus bisa di-make sure, harus bisa diyakinkan bahwa semua protokol kesehatan terpenuhi, penumpang juga jadi merasa aman untuk bertransportasi. Di sisi lain, semua stakeholders harus mematuhi ketentuan yang ada dalam peraturan menteri tersebut. Oke. Nah, tingkat disiplin dari masyarakat seperti apa? Banyak kepala daerah yang mengatakan, nah ini bisa jadi klaster baru, dikhawatirkan menjadi tempat penularan ketika disiplin dan protokol kesehatan agak dilonggarkan atau diabaikan oleh para penumpang. Benar sekali. Jadi ketika kita membuat peraturan, ini memang semua unsur harus bisa berkontribusi ya, bisa mendukung dengan perannya masing-masing. Kami di regulator tentu memproduksi atau menerbitkan aturannya, di dalamnya ada petunjuknya, ada pedomannya, sampai dengan bagaimana ketentuan di lapangan serta penegakan hukum dan sanksinya. Di sisi lain, kita juga membutuhkan masyarakat pun juga seharusnya bisa mendisiplinkan diri. Saat ini kan sebenarnya konsep pembatasan itu masih berlangsung, walaupun dalam secara bertahap dibuka. Ya kita berharap masyarakat ini kalau mau bertransportasi memang untuk kepentingan yang sangat mendesak, termasuk ketika mereka harus bekerja lagi, ya harus masuk kantor, harus misalnya ada kegiatan-kegiatan lain yang memang tidak bisa ditinggalkan. Dengan lebih waspada itu juga Mas lebih mengantisipasi gitu ya? Iya, mengantisipasi. Salah satunya yang dengan cuci tangan, menggunakan masker. Saat ini saya berada di Stasiun Tanah Abang, salah satu stasiun terpadat dan tersibuk di ibu kota. Nah, bagaimana persiapan stasiun ini menghadapi new normal di bidang transportasi? Seperti Anda lihat, nah ini adalah calon penumpang wajib menggunakan masker. Jadi protokol kesehatan amat diterapkan di stasiun ini. Masker wajib digunakan dan kalau misalnya Anda lihat di lantai terdapat stiker-stiker berbentuk jejak kaki. Ini adalah jarak yang sudah diatur agar physical distancing antar calon penumpang bisa tetap dijaga. Satu lagi adalah para petugas akan mengecek suhu Anda sebelum Anda masuk ke peron. Pak, dicek suhunya? Oke, terima kasih Pak. Protokol kesehatan tetap harus dijalankan, pakai masker sudah, menjaga jarak sudah, dan kemudian pengecekan suhu juga sudah. Saya akan cuci tangan dulu sebelum kita naik ke dalam. Stasiun Kereta Api Listrik Tanah Abang merupakan stasiun kedua tersibuk di Jabodetabek. Sepanjang 2019, stasiun ini melayani 15 juta orang penumpang. Posisinya yang strategis berada di pusat kota Jakarta menjadikan stasiun Tanah Abang tidak pernah sepi. Penumpangnya
kebanyakan adalah para pekerja di ibu kota Jakarta. Sebanyak 1 juta orang hilir mudik menggunakan kereta komuter dari dan menuju Jakarta setiap harinya. Pagi dan sore hari seperti ini adalah jam-jam padat pengguna KRL. Sore ini, kondisinya memang tidak sepadat hari-hari biasa. Tapi jumlah ini sudah naik dibandingkan sebelum masa PSBB transisi. Sebelum masa pandemi, setiap harinya tidak kurang dari 1 juta orang hilir mudik keluar masuk Jakarta menggunakan komuter. Bagi saya, perjalanan mereka tidak biasa. Ada jutaan kisah personal di balik keberangkatan dan kepulangan mereka bekerja. Dan di gerbong-gerbong besi inilah yang menjadi saksi perjuangan mereka. Zakaria misalnya, warga Bogor ini sudah memakai komuter sejak tahun 1997 saat ia masih berkuliah. Kebiasaan ini terus berlangsung saat dirinya mulai bekerja. Bapak satu anak ini sudah 20 tahun hilir mudik antara Bogor dan Tanah Abang demi menuju tempat kerjanya di Jakarta Barat. Di saat pandemi seperti ini, Zakaria tetap setia dengan komuter. Kenapa kok pilih kereta dibandingin transportasi yang lain? Ya karena di masa COVID-19 ini ya bis tuh udah nggak ada ya, zamannya PSBB. Nah, salah satunya transportasi yang utama dari Bogor ke Jakarta ya kereta ini. Nah ini kan beda ya Mas ya, dari sebelum sama sesudah Corona. Ya bisa dibayangkan ya waktu sebelum ada Corona desak-desakannya minta ampun. Di Bogor aja tiap hari Senin tuh waduh, pas baru masuk aja kita tuh udah antrinya minta ampun. Apalagi pas udah naik keretanya, wah pas mau naiknya rebutan, pas mau turunnya juga pun rebutan. Tapi sepanjang Corona ada, enak banget gitu, jadi dibatasin. Meski mengaku was-was, namun Zakaria merasa lebih nyaman naik KRL di saat-saat ini. Sejak adanya protokol pembatasan jarak, penumpang tidak lagi terlalu berdesak-desakan. Oh, kekhawatiran sih pasti ada ya, takut ya. Apalagi kepala daerah mengatakan bahwa corona tuh salah satunya yang paling banyak penularannya di transportasi, salah satunya di kereta api. Kita bilang berarti di sisi lain dengan lebih waspada itu juga Mas lebih mengantisipasi gitu ya? Iya, mengantisipasi. Jadi kayak lebih bersih gitu. Iya, lebih bersih ya, salah satunya yang dengan cuci tangan, menggunakan masker. Saat ini saya sedang berada di stasiun Bogor, Jawa Barat. Nah, ini adalah tempat di mana para penumpang yang tinggal di Bogor berangkat ke Jakarta dengan menggunakan kereta. Setiap harinya dari Bogor ini berangkat jumlahnya sekitar 50.000 penumpang per hari yang menuju ke Jakarta. Dan ini adalah jumlah penumpang terbanyak jika dibandingkan dengan 80 stasiun yang ada di seluruh Jabodetabek dan juga Banten. Ada yang menarik dari ketentuan naik KRL di saat new normal ini. Untuk lansia dan anak-anak, dibatasi jam naiknya antara pukul 10 pagi hingga 2 siang. Sayangnya ketentuan baru ini belum tersosialisasi dengan baik. Saya menemukan ada beberapa lansia yang terpaksa harus balik arah dan menunggu hingga jam 10. Bapak usianya berapa? 68. Bapak baru boleh naik jam 10 ya? Iya. Ntar setengah jam lagi beli tiket dulu aja di sana. Tapi sekarang bisa. Bisa belinya mah, tapi nanti tunggu jam 10 ya. Terima kasih Pak. Nanang Mariono, bapak kelahiran tahun 1957 ini termasuk salah satunya. Ia harus menunggu selama 3 jam untuk bisa naik kereta di jam 10. Ya, 57. Oke, berarti bolehnya masuk tadi katanya jam 10? Iya,
Bapak datang ke sini jam berapa? Udah ada 3 jam. Sudah 3 jam sebelumnya sudah di stasiun, tapi pada saat sampai di situ katanya belum boleh. Belum boleh, iya. Bapak nggak tahu sebelumnya? Belum, iya. Baru tahu sekarang ini ya? Iya, Karena tapi udah dengar sih dari orang-orang, tapi kita kan belum buktikan. biasanya kalau nggak ada pembatasan, berangkat ke Jakartanya jam berapa, Pak? Subuh, jam 4 kita udah berangkat. Dari Jam 4 udah berangkat. Dari Bogor ke Jakarta jam 4, sampai sana kira-kira jam 7, jam 8. Tapi sekarang ada pembatasan jadi harus diundur ya? Iya. Jam 10 baru berangkat. Iya, gitu. Bernasib serupa, Bapak Sony juga harus menunggu jadwal keberangkatan lansia dibuka. Meski begitu, ia bisa menerima dengan baik protokol yang ditetapkan selama new normal ini. Saya kadang-kadang bolak-balik. Baru tahu hari ini. Sampai saya harus semua orang-orang yang umur lansia harus mengerti, karena kita harus bisa memahami apa yang dikatakan pemerintah Pak Jokowi. Dapat menggunakan KRL di luar jam sibuk, yaitu pada pukul 10 sampai jam 2 siang setiap harinya. Ya, ini sudah hampir jam 10 dan kalau saya lihat itu sudah banyak lansia, terutama yang dengan kriteria di atas 60 tahun. Ini sudah mulai masuk ke dalam stasiun. Tadi saya lihat beberapa ngobrol langsung dengan mereka, ada yang sudah datang sejak subuh berjam-jam sebelumnya, tapi mereka tidak tahu, jadi baru tahu setelah dikasih informasi di sini bahwa mereka baru bisa masuk jam 10. Sekarang sudah jam 10, mereka masuk semua ke dalam. Pemberlakuan protokol kesehatan di sarana transportasi umum penting dilakukan. Terlebih untuk lansia dan anak-anak yang masuk golongan risiko rentan tertular virus COVID-19. Namun tentu saja pembatasan jarak, pemberlakuan jadwal khusus bagi penumpang tidak cukup untuk menghadapi situasi seperti saat ini. Untuk membahas lebih jauh, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Ana Purba dari KCI. Ibu Ana, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana persiapan nih? Sudah masuk masa new normal di transisi ini, persiapan dari KCI sendiri seperti apa? Ya. New normal mengingatkan kita jam 4 pagi dan jam 4 sore. Karena, itu jam operasional yes. ya? Jadi jam 4 pagi dan jam 4 sore itu seperti alarm buat kami bahwa kami harus siap gitu. Jadi persiapan yang kita lakukan saat ini seperti yang kita lihat di sini ada markah ya. Ini sebelumnya tidak ada, tapi kita untuk jaga jarak di stasiun, nunggu kereta itu harus ada jaga jarak. Kemudian di KRL juga kita sudah siapkan di new normal. 80 stasiun kita sudah ada wastafel portable untuk cuci tangan. Kemudian kami sampai saat ini mengapresiasi pengguna jasa komuter karena sudah tertib menggunakan masker. Tapi dari kacamata KCI sendiri, Mbak Ana, bagaimana melihat pandangan yang masih takut menggunakan kereta komuter? Ya, sebenarnya jauh sebelum pandemi, kita juga mencuci kereta kita dengan standar untuk tidak ada penyebaran virus di dalam. Karena sebelum virus corona kan ada influenza, ada yang lain. Jadi sebenarnya kami KCI itu melakukan setiap hari pembersihan kereta. Saat ini lebih insentif lagi melakukan penyemprotan disinfektan. On-trip cleaning service itu membersihkan KRL ketika berjalan. Jadi ketika berjalan, ketika selesai berdinas, bahkan kami ada namanya pembersihan total. Ini buat perjalanan, karena kita nanti kalau sudah di rumah, sampai di rumah atau perjalanan itu pasti diminta ini. Penerbangan komersil merupakan transportasi yang turut terdampak pandemi COVID-19. Mobilitas orang dari satu daerah ke daerah lain disorot bisa memicu percepatan penyebaran virus ini. Hingga saat ini DKI Jakarta masih menjadi epicentrum. Namun virus COVID-19 sudah menyebar di 34 provinsi
di Indonesia. Itu sebabnya pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran kasus baru. Salah satu cara untuk tetap bisa menekan penyebaran COVID-19 adalah menerapkan protokol kesehatan untuk transportasi udara. Di periode PSBB transisi ini, setiap calon penumpang pesawat wajib melengkapi diri dengan keterangan bebas COVID-19. Mau kemana nih Mas terbang? Mau ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ke Palangkaraya. Jam berapa? Jam 2:30 nanti. 2:30, tapi jam segini udah di bandara. Biar persiapannya nggak ini ya, biar kekejar semua gitu ya. Ya itu tadi salah satu calon penumpang yang akan naik pesawat menuju ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seperti ini prosesnya. Jadi pada saat masuk harus melalui jalur ini terlebih dahulu. Ini ada beberapa penumpang yang akan nanti diverifikasi dokumennya. Ini adalah wajib, tapi saya lihat tadi beberapa memang sudah sampai counter check-in, tapi belum verifikasi dokumen. Jadi mereka harus bolak-balik begitu. Tapi kalau ini mereka yang sudah tahu prosesnya, mereka harus melakukan verifikasi di counter-counter ini. Saya lihat ada beberapa petugas di sini yang mengecek keabsahan surat keterangan kesehatan dan bebas COVID-19. Nanti pada saat setelah mereka menyerahkan surat keterangan sehat bebas COVID-19, nanti akan diberikan lembar kuning yang tadi seperti ditujukan oleh Galif, itu sebagai syarat untuk melakukan check-in sebelum naik pesawat yang nanti akan dicek lagi pada saat proses boarding. Keterangan bebas COVID wajib dimiliki oleh setiap penumpang, baik yang datang maupun akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Saul Sihombing adalah penumpang penerbangan internasional dari Australia menuju Medan. Meski sudah melakukan tes swab di Australia, ia diminta tes kembali oleh otoritas Bandara Soekarno-Hatta. Ya, hanya protokol kesehatannya kita agak sedikit kecewa ya. Karena di sana kita sudah betul-betul dites swab di laboratorium dan juga ada rekomendasi dari dokter dari sana. Tapi sesudah sampai di bandara ini itu nggak bisa katanya. Tapi nggak apa-apa lah, demi peraturan ya kita turuti aja. Gimana baiknya, itu kan menjaga kesehatan lingkungan dan orang-orang lain. Ya dengan senang hati kita dikarantina nggak apa-apa. Lain lagi dengan Dwi Asih Puspitasari. Setelah 13 tahun bekerja di Hong Kong, 12 Juni lalu, ia transit di Jakarta untuk melanjutkan penerbangan ke Surabaya. Perempuan 33 tahun ini akan pulang ke kampung halamannya di Trenggalek. Namun, perjalanannya tertahan selama 6 hari lantaran tidak memiliki surat keterangan bebas COVID. Iya, ini adalah hasil tes rapid yang diadakan di bandara kemarin waktu pulang tanggal 12 Juni 2020, dan ini adalah hasil tes dari karantina di Wisma Atlet tanggal 17 kemarin. Ya. Ini buat perjalanan karena kita nanti kalau sudah di rumah sampai di rumah atau perjalanan itu pasti diminta ini. Kalau seandainya nggak punya ini katanya nggak bisa gitu. Bagi penumpang yang belum memiliki surat keterangan bebas COVID, di Bandara Soekarno-Hatta sudah disiapkan petugas dan alat tes. Jadi terkait dengan protokol kesehatan di keberangkatan, terutama keberangkatan domestik, seperti yang kita lihat di depan, itu ada thermal scanner yang ada petugas yang selalu mengamati itu. Dan apabila ada terdeteksi penumpang atau pengguna jasa bandara yang melebihi standar yang telah ditetapkan, lebih dari 38 derajat, maka penumpang itu akan dicek ulang dengan termogan, dan apabila memang tetap suhunya menunjukkan yang tidak normal, maka kita akan sesuai dengan protokol kita akan membawa ke kantor kesehatan pelabuhan yang ada di terminal kita.
Ya, sekarang kita sudah ada di waiting room atau ruang tunggu di Terminal 3, tepatnya di gate 11. Ini nanti adalah bagi mereka yang akan segera boarding dan naik ke pesawat. Kali ini tujuannya adalah ke Pangkal Pinang, akan berangkat sebentar lagi. Kalau saya lihat sih tadi ini sudah pada menunggu ya, dan coba kita lihat sedikit di sini. Kalau biasanya sebelum pandemi dulu ya sudah kita sebelahan saja bagi mereka yang akan menunggu. Kalau sekarang bedanya ada ini. Ada stiker yang menunjukkan bahwa tidak bisa diduduki oleh calon penumpang karena harus melakukan prinsip social distancing dan physical distancing seperti ini. Ya kalau barang sih boleh ya, asal nggak diduduki oleh orang gitu. Ini bedanya pada saat sebelum dan sesudah pandemi. Dan kalau saya merasakan sedikit sebelum pandemi dan sesudah, rasanya memang lebih sepi ya. Dan yang jelas di sini saya lihat di sekeliling tuh mereka semua menggunakan masker, berbicara juga seperlunya saja begitu. Jadi itu bedanya sebelum dan sesudah pandemi. Lebih sepi, orang lebih waspada dan berhati-hati. Ya sekarang ini para penumpang sudah akan segera melakukan proses boarding untuk masuk ke dalam pesawat. Ini bedanya, ada garis pembatas untuk tetap melaksanakan physical distancing supaya tidak terlalu dekat. Nah kemudian nanti pada saat mereka sudah masuk ke situ, nanti dokumen kemudian akan dicek kembali, dicek ulang apakah itu sudah sesuai dengan peraturan yang tadi sesuai dengan dicek di counter check-in. Setelah dicek di situ, nanti baru mereka boleh masuk ke dalam. Ya, sekarang kita sudah ada di dalam kabin pesawat yang akan menuju ke Pangkal Pinang. Memang kalau saya merasakan sih tidak sepenuh dan sepadat biasanya, karena memang ada pembatasan penumpang begitu. Namun kalau saya lihat sekilas, ini memang seat di bagian tengah ini memang harus dikosongkan untuk menjaga prinsip physical distancing di era new normal ini. Dan kalau saya lihat ini para kru atau pramugari yang ada di sini itu juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan sarung tangan untuk lebih menjaga aspek kebersihan pada saat mereka melayani peks atau penumpang dalam penerbangan. Pesawat nggak bisa berdekatan sekarang. Jadi yang tengah dikosongin, kalau kita duduk bertiga biasanya yang tengah kosongin. Ini memang menimbulkan masalah buat mereka yang lagi melakukan pendekatan pribadi gitu. Higienitas menjadi tuntutan utama di saat seperti sekarang ini. Tidak hanya menyangkut sarana dan prasarana, namun juga makanan yang disediakan untuk penerbangan. Penasaran seperti apa protokol kesehatan itu dijalankan? Saya menemui Asep Ginanjar, Senior Manager Menu Development PT Aerofood Indonesia. Tadi hot kitchen ya? Hot kitchen, ini hot kitchen. Oke. Sini ada chef kami sedang masak omelet. Ini untuk menu breakfast. Terus itu? Di sana juga chef juga yang lain sedang masak tumis jamur juga untuk persiapan menu breakfast. Memang kondisinya, kegiatannya jauh berkurang dari sebelum masa pandemi COVID-19. Biasanya gitu. lebih ngebul ya Mas? Iya, lebih ngebul gitu loh. Wajib ya untuk higienis? Iya, wajib. Jadi sebelum COVID-19 memang kita sudah menerapkan food safety and security yang merujuk pada ISO 22000. Okay. Oh, makanannya harus di ini juga? Iya, dicek suhu. Jadi kita harus yakin make sure juga makanan yang dimasak udah
suhu aman, yaitu udah tidak ada tumbuhnya bakteri atau di atas 80 derajat itu bakteri mati. Itu setiap misalnya ada 20 omelet, 20-nya semua seperti itu? Iya. Oke, chef. Kita masuk ke hot dishing. Oke. Ya. Jadi ini ruang dishing. Ya, makanan setelah sudah diturunkan suhunya, setelah masak diturunkan suhunya ke suhu aman. Nah, kemudian di sini nanti tim berikutnya di section ini semua masukin ke aluminium foil atau ke piringnya airline gitu. Jadi yang beda yang ini ya, Mas? Ya, ini. Jadi lebih ke packagingnya sih. Kalau kontennya memang sama aja. Ada hot mealsnya, ada saladnya, ada dessertnya. Sebutannya apa tadi? Ini new normal meals. Normal meals ya, konsep new normal meals. Konsepnya seperti ini. Ini untuk snacknya seperti ini. Snacknya juga seperti itu. Jadi nggak pakai tray atau nggak pakai tray lagi. Jadi nggak ada interaksi. Nggak ada mengurangi interaksi. Langsung dibuang hanya ya. Memberikan satu box ini dan bisa langsung buang. Oh, gitu, oke. Ya. Gitu ya, Pak. Ya, gimana hasil kunjungan ke Kitchen Aerofood ACS? Tadi udah dianterin muter-muter, ternyata luas banget ya Pak ya. Ya. Kalau dari luar kan biasanya saya nggak tahu, tapi tadi benar-benar sampai ke dalam, oh ternyata dapurnya itu seperti ini. Tapi kalau kita berbicara tentang new normal, artinya kan ada optimisme di situ dalam menghadapi kenormalan baru ini. Ya. Seperti apa menghadapi kenormalan baru di sini? Ya. Menghadapi situasi new normal ya, jadi memang kita juga sudah mempersiapkan, walaupun memang Aerofood ACS itu bicara masalah higienis, bicara masalah safety food itu sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Jadi even ada atau tidaknya wabah COVID itu persoalan masalah yang menyangkut masalah higienis, contoh cuci tangan ya, menggunakan APD, masker dan seterusnya, itu sudah jadi habit karyawan Aerofood ACS Indonesia ini, khususnya di produksi ya. Mungkin sebagaimana tadi Mas sudah cek ya, gimana perlengkapan mereka ya, yang pada akhirnya kita pun sudah sangat menyesuaikan diri dengan protokol Kementerian Kesehatan RI. Gitu. Oke, baik. Semoga nanti cepat berlalu ya pandemi ini. Tapi saya lihat tadi masih semangat sih. Selama ada pandemi itu ada berapa pesawat yang di grounded? Selama pandemi COVID ini ada sekitar 120 pesawat yang di grounded. Karena kalau kita perhatikan ya dalam keseharian itu dulu pada saat sebelum pandemik Garuda Indonesia itu penerbangannya hampir sampai 400 flight per hari. Bahkan sekarang itu hanya bisa sampai 20, bisa juga 10, dan terbanyak itu sampai 90 flight per hari. Nah ini tentu saja pesawat-pesawat tersebut dilakukan stop operation atau grounded. Selama mereka dalam proses grounded ini, maintenance-nya apa yang dilakukan? Cabin area, kita lakukan namanya adalah bagaimana melakukan disinfeksi terhadap cabin, menjaga cabin itu tetap bersih. Lalu bagaimana tentang lavatory, kita juga jaga dengan baik. Kaitan dengan galley area, kita jaga kebersihannya. Dan intinya adalah bagaimana selama pesawat itu grounded, kita lakukan namanya maintenance. Jadi seperti ini misalnya nggak dipakai pun tetap dibersihin setiap hari? Jadi begini, memang pesawat ini harus kita maintain airworthiness-nya dan safety-nya. Karena apa? Karena
kalau misalnya kita tidak lakukan untuk perawatan pesawat pada saat storage, tentu biayanya akan lebih mahal lagi. Jadi intinya pesawat ini harus tetap kita maintain airworthiness-nya, kelayakan udaranya, ketika Garuda bersiap-siap untuk menggunakan kembali pesawat ini sudah siap. Jumlah penumpang yang terjun bebas, praktis juga berdampak pada internal manajemen Garuda Indonesia. Selain menerapkan kebijakan bekerja dari rumah, perusahaan plat merah ini terpaksa juga mengurangi beban operasional. Meski begitu, semuanya tidak bisa selamanya jalan di tempat. Roda ekonomi harus terus dipacu berputar dan masyarakat kembali beraktivitas. Maskapai penerbangan maupun moda transportasi lain, mau tidak mau, harus menyesuaikan kebutuhan new normal yang berlangsung pada saat ini. Ya tentu saja otomatis terkena impact yang langsung. Industri kita ini dan Garuda ini nggak isolated. Jadi semua industri atau semua maskapai itu terkena. Pertanyaannya buat Garuda adalah kita sudah lewati mungkin tahapan awal dari pandemi ini dan kita semua lagi bicara new normal. Contoh yang paling sederhana new normal itu adalah sekarang ini kesehatan itu mata uang baru. Public opini mengatakan bahwa jangan berdekatan. Jadi di pesawat nggak bisa berdekatan sekarang. Itu konsekuensi logis. Jadi arrangement-nya ya Pak ya? Seating arrangement-nya, jadi yang tengah dikosongin. Kalau kita duduk bertiga, biasanya yang tengah kosongin. Ini memang menimbulkan masalah buat mereka yang lagi melakukan pendekatan pribadi gitu ya. Ya jaga jarak dulu lah, lakukan di tempat lain, jangan di pesawat gitu kan. Untuk kemudian berkomunikasi, jadi nggak berdempetan lah sekarang. Dari okupansi jumlah penumpang itu seberapa berpengaruh sih? Well, buat kami airlines menyedihkan, memberatkan, tapi ini fakta yang harus kita hadapi gitu. Dari survei kita, ini kita lakukan internal survei ya, banyak masyarakat yang merasa bahwa posisi dia untuk keinginan terbang itu dia posisikan tunggu dan lihat, wait and see. Orang yang tadinya berencana terbang itu menjadi menunda. Nah akibatnya kan okupansi ini mengecil. Tapi ya itu fakta, nggak apa-apa. Ya kita kan nggak boleh lari dari kenyataan. Bagaimanapun, transportasi adalah urat nadi perekonomian nasional. Selalu ada alasan di balik setiap perjalanan. Saat ini pemerintah terus melakukan terobosan, membuat relaksasi peraturan dengan tidak mengabaikan keselamatan dan kesehatan masyarakat pengguna transportasi. Perlahan namun pasti, kapasitas penumpang mulai bergerak naik persentasenya. Dari 50% menjadi 70%. Semuanya dilakukan demi roda ekonomi terus berputar. Metro TV, knowledge to elevate.